Mohon bantuan Master untuk menjelaskan keraguan saya. Kan di atas, Li di bawah. Air dan api belum bertemu, perasaan seperti air kan, mengalir dan berputar. Bukan hati pria yang berubah, juga bukan niat wanita yang bergeser, dalam gua tersembunyi ketidakcocokan. Cinta terkunci berantai. Tidak bisa mendapatkan, tidak bisa melepaskan, masa lalu sudah berlalu. Tuan Xie, mengapa memaksakan diri? Orang yang memulai duluan. Kenapa bisa bebas tanpa konsekuensi? Saya di aula, malam ini saya akan mengadakan pesta untuk merayakan keberhasilanmu. Dia. Dia? Lari begitu cepat, buru-buru mau mengaku cinta ya? Iya. Mengaku cinta sama kamu, boleh. Kamu. Ketemu lagi, mantan pacar? Kali ini jangan coba-coba kabur lagi. Ya ampun, kamu tahu tadi saya lihat siapa? Siapa? Mantan pacarmu, si brengsek itu, benar-benar sial. Dulu dia berani putus sama kamu, kalau bukan karena saya buru-buru datang ke sini. Pasti saya yang mukul dia. Yuan. Masih jam saja, kita harus pergi. Si brengsek, lain kali, pasti saya pukul setiap ketemu. Sebenarnya ada satu hal yang belum pernah saya katakan padamu. Dulu, saya yang brengsek sama dia. Sin kemana? Kok lama sekali belum kembali? Kamu juga kesini cari jodoh ya? Mantan pacar. Tuan Xie. Saya pikir saya tidak punya kewajiban untuk memberitahumu. Tuan Xie. Baiklah. Kalau begitu Tuan Xie ingin menciummu. Boleh. Tidak boleh. Tidak cium bibir juga tidak apa-apa. Kalau begitu saya cium di sini. Kita sudah lama berakhir. Mantan pacar. Tapi saya menyesal. Sekarang saya tidak ingin jadi mantan pacarmu. Saya sudah punya pacar. Tolong jauhi saya. Pacar. Kamu mau menikah? Yuan. Aneh, kemana orangnya? Aku di sini. Lepaskan, aku harus pergi. Sakit sekali. Maaf. Masih sakit? Tuan Xie. Aku rasa kita tidak perlu bertemu lagi. Pembohong. Masih kejam sekali. Kamu kemana saja? Aku mencarimu lama sekali. Tidak kemana-mana. Ayo cepat pergi. Nanti malam kita kebar untuk merayakan kesuksesanmu. Akhirnya kita bertemu lagi. Aku tidak akan melepaskan lagi. Kenapa dia lagi? Ada apa? Sangat takut bertemu aku? Selalu muncul terus.
Tidak. Apa yang harus kutakutan? Hanya saja aku merasa kita tidak cocok untuk bertemu lagi. Laki-laki belum menikah, perempuan belum bersuami. Apa yang tidak cocok? Oh, aku belum bertanya. Kamu akan menikah? Hem. Coba dulu saja. Maksud, coba, itu. Seperti dulu kamu memperlakukan aku? Setelah dipakai, dibuang. Maaf, Shichen. Dulu seharusnya aku tidak mengganggu kamu. Tapi sekarang, hanya bisa seperti ini. Jadi kita jangan bertemu lagi. Bukannya mau menikah? Apa? Kalau mau menikah, berkencan dengan aku sudah dicoba. Kalau menikah, mau coba? Apa belum cukup jelas? Kamu sudah jelas. Kamu mau menikah, aku juga mau menikah. Bukankah ini jodoh? Shichen. Orang boleh melihat ke belakang, tapi tidak boleh berjalan mundur. Kalau begitu maksudmu. Aku adalah masa lalumu, dia adalah masa depanmu. Kalau begitu. Kalau aku tetap mau bersamamu, Tidak boleh. Shichen. Kita semua harus melepaskan masa lalu. Mulai lagi. itu juga harus mulai lagi denganku. Gimana? Kamu baik-baik saja? Kalau mau, aku antar kamu naik. Tidak apa-apa, aku bisa sendiri. Ah. Permisi. Aneh, ada orang yang tinggal di sebelah ya? Wajahnya terasa familiar. Sudah tidur bareng. Masa tidak familiar? Shichen. Kamu seperti plester ya? Kalau bisa terus menempel padamu, aku mau. Tidak perlu. Selamat jalan. Kamu bodoh ya? Kamu tahu aku akan menutup pintu. Kenapa kamu masih memasukkan tanganmu? Aku hanya ingin bertaruh bahwa kamu tidak begitu kejam padaku. Lambungmu tidak baik, minum alkohol bisa sakit. Aku hanya ingin mengantarkan obat untukmu. Aku tahu batas. Tidak perlu repot-repot. Baiklah. Kalau begitu kamu istirahat yang baik, aku pergi dulu. Tanganmu. Benar-benar tidak apa-apa? Ada, sakitnya minta ampun. Harus kamu cium baru sembuh.
Xie Chen, aku tidak ada waktu untuk bermain-main denganmu. Kalau kamu tidak menciumku, maka aku yang akan menciummu. Lepaskan aku, kalau ibu terbangun bagaimana? Tidak apa-apa. Kita sudah dewasa. Dia akan mengerti kita. Xie Chen, Jangan begitu kejam padaku. dan jangan bicara saat berciuman. Kalau tidak, aku akan merasa. Aku tidak cukup berusaha. Yuan. Aku sudah bilang. Hatiku bukan batu yang bisa dipindahkan. Memikirkan apa? Kalau keluarga kamu tidak setuju kita bersama, bagaimana? Tidak mungkin, mereka hanya akan berpikir bahwa aku punya selera yang baik. Hatiku bukan batu, tak bisa dipindahkan. Seumur hidup, kamu hanya milikku. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Apakah ini hadiah untukku? Tenang saja. Aku pasti akan ingat ciuman ini. Aku yakin kamu masih mencintaiku. Jadi, 7 tahun lalu, kenapa kamu memutuskan untuk putus denganku? Jika kamu berani berhubungan dengan keluarga Xie lagi, aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Hanya ciuman saja. Kenapa harus serius begitu? Membuatmu meninggalkanku. Apa alasan sebenarnya kamu menghindariku selama 7 tahun? Hanya bosan saja. Tidak cinta lagi, sesederhana itu. Aku tidak akan percaya satu kata pun yang kamu ucapkan. Terserah kamu, percaya atau tidak. Kalau begitu anggap saja aku terlalu berharap. Pokoknya aku akan terus mengganggumu. Sampai kamu setuju untuk kembali denganku. Istirahatlah lebih awal, ingatlah aku dalam mimpimu. Xie Chen, sayang sekali. Kita memang bukan dari dunia yang sama. Ibu, bagaimana kabarmu? Apakah kamu sedang berpacaran dengan anak Xie itu? Bukan. Katakan. Bagaimana kakekmu meninggal? Apakah kamu sudah lupa semuanya? Ibu, aku tidak lupa. Pergi dari sini, jika kamu berani berhubungan dengan keluarga Xie lagi. Aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Yuan. Aku keluar belanja. Listrik di dapur rumah rusak. Jangan lupa hubungi orang untuk memperbaikinya. Bu, listrik rumah Anda rusak, kebetulan saya bisa. Bagaimana kalau saya bantu memperbaikinya? Apakah Anda baru pindah ke sini? Saya tinggal di seberang.
Bagus sekali. Hanya saja, apakah tidak terlalu merepotkan Anda? Tidak masalah, nanti saya ambil alatnya. Saya datang untuk membaginya. Baik, terima kasih. Tunggu sebentar, anak saya akan segera pulang. Saya akan berdiskusi dengannya, bagaimana cara berterima kasih kepada Anda. Kita tetangga, lain kali ada masalah, Anda bisa bilang. Bu. Pipa air rumah Anda juga rusak? Lihat lantainya. Bagaimana kalau saya bantu memperbaikinya juga? Saya lihat dulu. Aduh, ini benar-benar. Aduh, gimana nih? Oke, terima kasih ya. Oke, aku akan pulang ambil alat. Oak. Tinggal di apartemen guru memang enak, tetangga ramah-ramah. Cantik lagi. Mama, mau kemana? Pas banget kamu pulang, aku mau bilang, ada anak muda baru pindah di seberang. Dia benerin listrik rumah kita. Kamu harus bilang terima kasih. Oh iya, pipa air bocor. Bikin tembok rumahnya basah. Kamu tanya aja gimana cara ganti ruginya. Cepetan. Aduh, ngapain diam aja? Cepetan. Halo, ada orang di rumah? Halo. Gak ada. Sayang. Tetangga. Saya penghuni 601. Maaf ganggu, ini nomor telepon saya. Kamu. Sayang. Yuan, ketemu lagi. Kemarin malam ini aku gak? Kamu ngapain di sini? Ditempatkan di University. Kamu ngapain ke sini? Kamu tanya aku sebagai siapa? Aku pikir-pikir dulu mau jawab atau enggak. Kamu sengaja. Yuan. Aku sebenarnya gak boleh dilihat orangnya. Ya udah gimana lagi? Mantan pacar. Kamu pikir kita kayak selingkuhan gak sih? Siapa yang selingkuh sama kamu? Ya udah. Kamu minggir dong, aku mau meeting, udah telat. Dah, sayang. Kamu. Yuan. Kamu malam ini ada waktu gak? Kita makan malam bareng yuk. Oke, kebetulan aku juga ada yang mau bilang. Apa sih yang bisa aku bantu? Kamu bilang aja. Kenapa dia bisa ke University? Rektor sendiri yang jemput. Ada beberapa hal, lebih baik diomongin secara formal. Baiklah, aku tunggu kamu. Halo, kepala sekolah. Ini siapa? Ini adalah Pak Jiang, guru di sekolah kami. Zhang Yuan. Oh, Pak Jiang muda. Halo. Ini adalah ketua yayasan sekolah kami. Kamu sedang melakukan apa lagi? Pak Jiang. Halo. Aku belum terlalu familiar dengan Universitas Y. Apakah Pak Jiang muda punya waktu? Bisa tolong ajak aku berkeliling sekolah? Aku masih ada beberapa makalah yang harus diperiksa, sepertinya. Makalah bisa diserahkan ke guru lain untuk dikerjakan. Kamu temani ketua Xie berkeliling dulu. Yuan, kamu sibuk dulu ya. Nanti malam aku akan pesan tempat untuk makan bersama. Pak Jiang muda memang beruntung ya.
Gila. Bukannya kamu mau berkeliling sekolah? Ayo pergi. Kamu tidak senang kalau harus menemaniku? Kalau temannya si kamu senang ya? Kamu... Jiang Yuan. Apa aku berhutang padamu di kehidupan sebelumnya? Ya. Dan bukan hanya di kehidupan sebelumnya. Jadi, Shichen, kita memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Maksudnya apa? Bukannya kamu mau berkeliling sekolah? Ayo pergi. Aku akan mencari tahu. Aku yang ambil. Tunjukkan jalannya. Yuan. Ada sesuatu yang sudah lama aku pikirkan. Kamu berdiri dulu. Aku rasa kita harus membicarakan masalah antara kita. Apa itu? Menikah dengannya. Kita bicara di luar. Menikah dengannya. Yuan. Kamu tidak bisa lari. Kita masih punya banyak waktu. Benar-benar pasangan yang serasi. Benarkah? Menurutku, mereka cocok sekali. Malam ini pasti akan berjalan lancar. Pak Xie, saya dengar Anda belum punya pacar. Bagaimana kalau bertemu adik saya? Saya masih ada urusan, Pak Su silakan. Dia sepertinya setuju. Kamu tahu, di hati saya selalu ada orang lain. Saya tidak bisa menerimamu. Jadi, Saya bisa menunggu, tidak peduli berapa lama. maaf, sebenarnya saya ingin menjelaskan semuanya. Saya tidak menyangka malah jadi begini. Maaf, saya benar-benar tidak bisa menerima. Jangan begitu. Yuan. Yuan. Sudah melihat saya. Kenapa buru-buru lari? Sudah 7 tahun, kamu masih belum bisa melupakannya. Saya pikir kamu punya berapa nyawa untuk dia? Lihat dirimu sekarang jadi seperti apa. Kamu pikir saya mabuk karena Jian Yuan? Belum cukup jelas? Saya tahu. Jiang Yuan tidak akan tertarik pada sampah seperti itu. Lalu apa yang kamu lakukan sekarang? Kamu dan Jiang Yuan tumbuh besar bersama. Kamu selalu bilang dia keras hati, lebih tegas dari siapapun. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bertaruh? Kita bertaruh apakah dia akan melunak pada saya. Kamu ingin memanfaatkan mabukmu. Anda berpura-pura kasih hal pada Jiang Yuan. Saya bertaruh. Dia masih mencintai saya. Benar-benar gila. Shichen, seharusnya sudah menyerah, kan? Laki-laki brengsek, tidak tahu harus mengejar lagi.
Mini, ayo makan. Yuan. Kamu kasihan pada kucing-kucing liar itu? Tidak bisakah kamu kasihan pada saya? Keluarga Shi sangat terpandang. Kamu sama sekali tidak perlu dikasihani. Saya butuh. Saya tidak bisa hidup tanpamu. Yuan, ini orang yang selalu ada di hatimu. Yang tidak bisa kamu lupakan? Saya menang taruhan ini. Aku ingin memberikan kita kesempatan lagi. Bolehkah? Kamu mabuk. Kita tidak mungkin, sudah kukatakan 7 tahun yang lalu. Maka aku akan mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sombong. Kunci. Di sini. Ambil sendiri. Jangan bergerak sembarangan. Meraba-raba. Kamu menggodaku ya? Kamu remeh aku. Lihat. Benar-benar di sini. Aku tidak membohongimu. Berdiri dengan baik. Yuan. Sudah datang. Mau tidak? Tidur sebentar. Coba lihat apakah keahlianku sudah membaik. Jangan bicara sembarangan. Pergi. Takut apa? Hanya tidur sebentar saja. Tidak perlu kamu bertanggung jawab seperti 7 tahun yang lalu. Kalau begitu jangan menyesal. Tidak akan menyesal. Kenapa aku tidak bisa menahan diri kemarin? Mau makan lalu lari lagi ya? Kamu bilang tidak perlu aku bertanggung jawab. Kata-kata orang mabuk tidak bisa dipercaya. Guru Jian tidak tahu ya? Jika tidak ingin mengulangi kesalahan 7 tahun yang lalu, mari bertemu. Ada apa yang bisa aku bantu? Tidak perlu. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Es kopi, minum, tenangkan diri. Tidak perlu. Aku sekarang sangat tenang. Kamu masih ingin bersama Xie Chen? Apakah kamu tidak mempertimbangkan perasaan Tante Lin? Sekarang bukan 7 tahun yang lalu. Aku pikir kita sekarang sudah memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Kamu tidak mungkin tidak tahu, keluarga Zheng dan Xie. Semua adalah peserta di masa lalu. Kamu yakin masih mau sama Xie Chen? Coba dulu, baru tahu hasilnya. Jiang Yuan,
Kok kamu masih keras kepala banget sih? Selain Xie Chen, emang gak bisa lihat yang lain? Nggak bisa. Keluarga si lagi nyariin jodoh buat si Chen. Oke, tolong jangan bilang-bilang mama ya. Aku nggak akan mengulangi kesalahan yang sama. Yuan, tapi aku nggak mau cuma jadi teman doang. Ini kedua kalinya. Kedua kalinya apa? Ini kedua kalinya kamu main serobot terus kabur. Dasar playboy, udah punya yang dipiring masih ngiler yang dipanci. Mau coba lagi? Playboy, sudah punya yang satu, mau yang lain lagi. Siapa yang mau kasih kamu kesempatan kedua? Loh, kok tiba-tiba marah? Keluyuran di luar terus, rumah nggak pulang-pulang. Kamu mau bikin aku mati gara marah ya? Iya, aku tahu kok. Nenek ya? Gimana teknik pijat nenek? Sebentar lagi si Acen pulang. Nanti nenek kenalin. Nek, cari aku ada apa? Acen, kamu datang pas banget. Nenek kenalin, ini Suin dari keluarga Su. Mengajar di Universitas G. Halo Xie Chen, kakak sering cerita tentang kamu. Nona Su. Nek, kalau nggak ada urusan lain, aku mau sibuk dulu. Berdiri. Nona Su. Tolong tunggu di belakang ya. Nenek mau bicara sama si bocah nakal ini. Lutut. Seberapapun lama nenek suruh lutut, aku tetap nggak akan nerima. Perjodohan paksa. Bukan Nek, aku sudah suka sama seseorang, tolong izinkan aku. Aku. Kamu suka dia belum tentu suka kamu juga. Dia suka kok, Nek. Jangan bahas ini lagi. Kamu nggak suka sama Suin ini? Nanti nenek carikan yang lain. Nenek nggak tega lihat kamu berharap satu sisi. Skripsi mahasiswa sudah diperiksa. Tolong dicek lagi ya, Bu Jiang. Terima kasih, Bu Su. Skripsi mahasiswa aja minta orang lain yang periksa. Masih berani bilang diri sendiri guru. Kalau ada masalah, langsung aja ke kepala sekolah. Daripada di sini cuma bisa marah-marah. Kamu. Tunggu aku jadi pacarnya Xie Chen. Dia kan ketua yayasan sekolah, nanti langsung. Jepikat kamu, SI Perentuan. Kenapa? Dia bilang dia suka sama kamu. Tentu saja, tunggu aja lihat. Kayaknya belum bisa pulang dulu nih. Katanya sih ada yang jadi idola banyak orang. Tapi kok nggak ada yang jemput pulang kerja. Sebentar lagi ada yang jemput aku, ke rumah siap makan malam sama nenek. Xie Chen, dia sendiri yang jemput aku. Dia datang. Kayaknya ada yang perlu aku antar pulang.
Katanya ada yang mau pulang bareng aku. Xie nggak nyangka kamu sendiri yang jemput aku. Kamu buta ya? Kamu buta ya, Zhang Yuan. Maaf ya, ganggu Xie Chen yang lagi mau pacaran. Kamu marah-marah lagi kenapa? Lagi pula si cantik kan ada di pelukanku. Kamu. Minta maaf sama Yuan Yuan. Kalian kenal. Kamu jemput ya. Lepasin aku, nanti pacarmu salah paham. Pacar apa? Kamu udah setuju balikan sama aku, kalau nggak cuma mantan. Nggak ada pacar. Xie aku ini apa? Kamu. Nggak kenal, jangan ngaku-ngaku. Aku sama dia nggak ada apa-apa, jangan salah paham ya. Nenek Xie suruh kita coba pacaran. Kamu mau ngel sama dia? Jangan sentuh aku. Nenekku suka sama kamu, ya kamu bisa pacaran sama dia. Nggak serius. Akhirnya ketawa juga, hampir aja berantakan. Yuan Yuan, kita jangan dekat-dekat sama orang gila kayak gini, nanti ketularan. Dasar perempuan jahat. Menggoda kepala sekolah, sekarang Xie Kamu berani mukul aku. Aku tadi nggak mau ribut sama kamu. Tapi bukan berarti kamu bisa seenaknya. Kamu. Siapa yang membiarkanmu terus-menerus mengganggunya? Jika Su tidak bisa mendidik adiknya dengan baik, saya tidak keberatan untuk melakukannya sendiri. Yuan Yuan, ayo pergi. Xie apakah kamu tidak takut bisnis keluarga Su akan hancur? Tidak bisa bertahan? Hari hujan, datang atap untuk menikmati angin, cukup nyaman ya? Guru Jiang, kamu begitu tidak tahu terima kasih. Saya tidak memintamu untuk menjemput saya. Apakah tidak apa-apa dengan Suin? Lagi pula, ini menyangkut bisnis keluarga kalian. Tidak apa-apa. Lagi pula, urusan bisnis. Dia tidak bisa memutuskan sendiri. Terima kasih, bajunya sudah dicuci, besok saya kembalikan. Hanya bilang terima kasih saja. Lalu mau gimana? Setidaknya ajak saya makan dong. Baiklah, saya traktir makan. Sudah ya? Ambil sedikit dulu. Selamat malam. Wah. Kubis saya mulai bergetar hatinya. Siapa yang menggigitnya? Mama? Tidak ada apa-apa kok. Masih bilang tidak ada. Jaket pria ini sudah dipegang. Mama, jangan tanya lagi, saya lapar, ayo makan. Baiklah, kamu ini mulai menyembunyikan sesuatu dari saya. Benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Asalkan bukan anak Xie itu, siapa saja tidak masalah. Belum ada tanda-tandanya kok. Kamu dan Xie tidak cocok. Mama dulu semua untuk kebaikanmu. Harus cari cara, agar Mama bisa berubah pikiran. Berhenti. Achen.
Minum susu ini dulu sebelum pergi. Baiklah. Sepanjang hari tidak ada di rumah, tidak ada yang serius. Achen. Jangan salahkan nenek, saya tidak bisa melihatmu terus terpuruk karena gadis itu. Tidak bisa lepas. Yuan pasti akan suka ya. Kamu memanggil saya Larat malam hanya untuk ini? Iya, kenapa? Cepat bantu saya lihat, apa masih ada yang perlu diatur? Tidak tahu, saya mau pulang tidur. Chen Feng siang. Aku diracuni. Xia Chen. Akhirnya kamu tetap akan bersama denganku. Hidup Xiechen tidak hanya ada kamu. Lepaskan Yuan. Hotel Huasi 309, lihat sendiri. Tidak bisa tenang sampai kamu melihat kebenaran. Shi Chen bukan orang seperti itu. Kamu seharusnya lebih tahu. Sudah jadi keputusan, tidak ada artinya lagi. Kenapa harus begitu? Ini semua demi kebaikan kalian. Atas nama kebaikan kami. Tapi melakukan hal yang menyakiti kami, maaf. Niat baikmu seperti ini. Aku tidak bisa menerima. Shi. Dia baik-baik saja, hanya pingsan, aku akan bawa dia pergi. Kamu carry Xiechen. Yuan. Halusinasi lagi. Shi Chen. Kamu bodoh ya? Aku tidak sedang bermimpi. Benar-benar kamu. Aku. Jangan sedih. Aku baik-baik saja. Tidak bisa, efek obat masih ada. Kamu pergi. Saat ini. Kenapa kamu tidak jadi perekat? Xie terluka parah, butuh perawatan khusus. Tak disangka Xie yang terhormat, demi mengejar wanita. Harus pura-pura sakit untuk dapat simpati. Yuan. Hari ini kamu tidak boleh pergi kemana-mana. Kamu hanya bisa di sini menemani aku. Sebenarnya aku juga tidak mau pergi kemana-mana. Shi Chen. Ya.
Aku, apakah lebih penting dari nyawamu? Ya, Kamu, kamu mau bilang apa? Apakah kamu kasihan padaku? Atau kamu merasa aku kasihan, ingin menyuruhku melepaskanmu? Aku bilang, jangan harap, kecuali aku mati. yang ingin kukatakan. Aku juga berpikir begitu. Aku pikir, kita bisa mencoba. Memberi kesempatan lagi satu sama lain. Xiao Xie, kali ini, kamu harus tunjukkan performa yang baik. Kamu serius? Kalau tahu, aku tidak akan pura-pura. Pura-pura apa? Kamu harus menepati janji, ayo kita pergi kencan. Tunggu dulu. Kakimu tidak apa-apa? Masih ingat tidak, 7 tahun yang lalu. Kita meninggalkan surat untuk satu sama lain di sini. Om, tolong cari surat kami berdua 7 tahun yang lalu. Aku tidak terlalu ingin melihatnya, terlalu keringe, malu banget. Surat cinta pertama untuk Xie Chen. Tulis lebih banyak kata-kata romantis, buat dia senang. Sekarang tidak bisa dilihat. Tunggu, 7 tahun kemudian, kita janji untuk melihatnya bersama. Oh. Jangan-jangan ada tulisan ceringe yang memalukan. Pasangan yang kembali melihat surat 7 tahun lalu, hanya kalian. Anak muda. Harus menghargai orang di depan mata. Aku pasti akan menghargainya. Bagaimana kalau kita lihat di rumah saja? Terlalu keringe, lihat di rumah saja. Malu. Yuan-Yuan dulu sebenarnya. Menulis surat seperti apa untukku? Membuat Yuan-Yuan begitu malu. Selesai, Xie Chen yang sombong itu. Pasti akan pamer kemana-mana. Bagaimana aku bisa hidup nanti? Punyamu. Kenapa kosong? Kosong. Tidak mungkin, aku jelas-jelas menulis. Oh. Sebelum aku datang, ada yang mengganti surat ini? Tidak ada yang mengganti, pasti dulu salah taruh. Itu bagus. Sudahlah, jangan marah. Aku tidak peduli. Kamu harus menulis untukku. Tambah saja. Kali ini, tidak menulis banyak kata cinta. Ayo, pulang. Terima kasih, ke museum. Siapa yang berani memberimu keberanian untuk memberi obat pada Xie Chen? Semua itu ide Nenek Xie. Kenapa kamu memukulku? Kalau kamu benar-benar mampu, lakukan saja. Tapi kamu malah. Sekarang Xie Chen itu sedang memblokir keluarga Su dari segala sisi. Keluarga Su hancur karena kamu. Semua salah Jiang Yuan, si jalang yang merebut cinta. Kalau bukan karena dia, pasti aku bisa dengan Xie Chen. Sudah jadi beras matang. Katanya, keluarga Zheng punya hubungan dengan Jiang Yuan.
Bagaimana kalau? Nenek. Ini luka yang aku dapat semalam untuk melawan efek obat. Haruskah semuanya sampai seperti ini baru kamu puas? Achen. Kamu ini anak. Kenapa begitu keras kepala? Nenek tidak ingin melihatmu menderita begitu banyak dalam cinta. Oh, Nenek. Tenang, aku tahu batasnya. Lagi pula Yuan sudah berjanji untuk kembali padaku. sudahlah. Kalau kamu suka, pergilah. Asalkan dia tidak menyakitimu seperti 7 tahun lalu. Aku tidak akan ikut campur lagi. Terima kasih, Nenek. Istriku. Siapa yang membuatmu marah? Tanganmu sakit? Itu anakmu yang lahir dari mantan istrimu. Dia ingin masuk ke keluarga Xie dengan wajahnya yang cantik. Sekarang keluarga kita bergantung pada keluarga Xie. Jangan biarkan anakmu itu berhasil. Istriku. Tenang. Serahkan semuanya padaku. Guru Jiang malam ini. Ada waktu untuk makan malam? Baik. Zhang Yuan. Ikut aku ke suatu tempat hari ini. Siapa kamu? Kenapa aku harus ikut kamu? Anak, kamu jadi berani ya, sampai tidak mau mengakui ayahmu sendiri? Ayah macam apa kamu? Kamu cuma pria yang tega meninggalkan istri dan anak. Kenapa aku harus mengakui kamu? Zhang Yuan. Hari ini, kamu harus ikut, mau tidak mau. Lepas. Untuk apa kamu bawa aku ke sini? Tentu saja untuk mengurus urusan pernikahanmu. Sudah saatnya kamu menikah, calonnya sudah dipilihkan. Akan segera sampai. Kamu gila ya? Kenapa aku harus dengar kamu? Kenapa? Jangan-jangan. Kamu mau aku cari Lin Meifeng? Jangan kamu cari ibuku. Jangan bermimpi jadi burung phoenix. Kalau tidak, aku akan membuat Lin Meifeng menderita lebih dari mati. Ternyata kamu karena Xi Chen. Humph. Anakku yang manis. Aku tidak bisa membiarkan kamu menikah dengan Xie Chen. Dan merusak kemewahanku sekarang. Kalian berdua. Jaga pintu ya. Halo Xi Chen, cepat selamatkan aku di... Halo. Tidak bisa hanya menunggu Xi Chen menyelamatkan aku. Aku harus cari cara menyelamatkan diri sendiri. Sayang, aku datang. Jangan mendekat. Pergi. Cukup, aku suka. Asal kamu nurut, malam ini aku akan lembut padamu. Baiklah. Nurut apaan? Kejar dia, dasar jalang. Tidak boleh tertangkap. Siapa yang bisa menyelamatkan aku? Yuan. Jangan sampai terjadi apa padamu. Cepat kejar, kalau ketemu kita nikmati bersama. Yuan, kenapa kamu di sini? Ada yang mengejar aku. Tolong aku. Gimana?
Sayang, besok kita urus surat nikah, jangan marah lagi. Mereka terlalu banyak, hanya bisa pakai cara ini, maaf. Terima kasih. Orangnya hilang, cepat kejar. Kamu siapa? Orang yang mau membunuhmu. Jangan gegabah, mereka terlalu banyak. Achen, Depan bahaya, kamu kesana malah bikin dia susah bergerak. Ayo, teman-teman. Mundur, teman-teman. Kamu baik-baik saja? kamu tidak luka? Baik-baik saja. Maaf, aku terlambat. Untung tidak terlalu terlambat. Terima kasih, aku bawa dia pulang dulu. Sudah larut, kalau Tante Lin lihat pasti mikir macam-macam. Aku tinggal di sebelahnya. Kaget ya? Tidak, hanya memikirkan beberapa hal. Apakah kita akan punya masa depan? Aku jamin dengan hati yang berdetak untukmu ini. Pasti ada. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Tidak percaya. Coba raba. Ayo pergi. Siapa yang membawamu ke sana malam ini? Aku tidak mau bicara sekarang. Bisa tidak bertanya? Belum saatnya. Tunggu sampai kamu bisa menguasai keluarga Xie. Atau sampai keluarga Xie melepaskan keluarga Zheng, nanti. Aku akan membuat Jiang Mingi bajingan itu membayar. Pulang dan istirahatlah lebih awal. Tidak mau bicara juga tidak apa-apa. Aku pasti akan mencari tahu. Bawa orang itu ke ruang bawah tanah, jaga baik-baik. Bos, ini barang yang ditemukan dari Suyin. Ada foto Nona Jiang di dalamnya. Semua barang sudah dibersihkan. Orang yang tidak sopan pada Nona Jiang. Dia itu. Cari waktu bawa Suyin ke Xie sebagai tamu. Baik. Jangan bunuh aku. Semua ini diperintahkan ayah Jiang Yuan. Kamu tahu konsekuensinya kalau bohong padaku. Aku bicara jujur. Tapi Yuan bilang ayahnya sudah lama meninggal. Yuan, kita sudah pacaran begitu lama. Haruskah aku mengunjungi paman dan bibi?
Tidak boleh. Kenapa? Apa kamu tidak mau? Aku akan pergi melihat paman dan bibi dulu. Bukan begitu. Ibuku biasanya terlalu sibuk bekerja. Ayahku sudah lama meninggal, aku tidak ingin ada yang membicarakannya. Tolong cari informasi tentang ayah Yuan Yuan. Baik. Yuan Yuan, alasan kamu dulu bersikeras berpisah denganku. Apakah ada hubungannya dengan ayahmu? Apapun itu, aku akan menghilangkan semua rintangan dan kembali padamu. Pak Jiang, besok para siswa akan tampil di panggung. Kamu sampai bisa kehilangan undangannya? Maaf kepala sekolah, ini memang kelalaian saya. Saya akan mencari solusinya. Mungkin kemarin malam tertinggal di bar? Undangan yang begitu penting seharusnya tidak diberikan pada orang seperti dia. Undangan dari Xie Group sangat berharga. Dia bisa memikirkan apa? Rasanya enak diganggu preman kemarin malam. Lebih baik kamu berlutut dan memohon padaku. Aku akan membantumu mencari solusi. Pertunjukan tahun ini dari Xie Group tiba-tiba diadakan di Universitas G. Tolong kepala sekolah menyiapkan tempatnya. Baik, bagus sekali. Sebuah undangan kecil saja sudah membuatmu pusing. Lain kali buat saja sesukamu. Tasya. Mengenai pengaturan detail pertunjukan besok, tolong ikut saya ke ruang kepala sekolah untuk berdiskusi. Ikut saya. Kamu ngapain? Malam itu kamu juga terlibat. Memangnya kenapa? Aku masih punya foto kamu dipermalukan. Kamu tunggu saja Xie Chen membencimu. Dan keluarkan dari sekolah. Benarkah? Xie Chen. Kamu sudah tahu kan, dia wanita yang tidak setia. Pergi. Kenapa kamu masih memilih dia? Suin ini benar-benar tidak bisa hilang. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Aku juga ingin terus mengganggumu. Bahkan jadi hantu pun akan mengganggumu. USB itu sudah aku suruh orang ambil. Dia hanya pura-pura saja. Jangan khawatir. Ayo pergi. Ini sekolah. Memangnya kenapa kalau sekolah? Mau cium kamu juga harus lihat situasi dong. Jadi kamu mau mana? Aku bilang aku mau cium kamu. Cium kamu dengan keras. Zhang Yuan. Kamu sebaiknya lebih hati-hati nanti. Tenang, aku akan perhatikan. Kamu datang buat apa? Aku datang melihat kamu dan Tante Lin, tidak menyambut ya? Sebentar lagi ibuku juga datang makan. Ayo pergi, Tante Lin sudah menunggu kita di dalam. Selamat datang, tapi harap jangan ada pikiran lain. Memangnya aku bisa punya pikiran apa sama kamu? Kamu seharusnya juga tidak punya pikiran apa-apa. Tidak mungkin suka sama aku, kan? Ayah. Maksudku, asalkan kamu tidak bersama Xie Chen, aku bisa memaksakan diri suka sama kamu, tidak rugi juga. Jangan deh, kalau sampai kamu suka sama aku, itu benar-benar menakutkan. Lagi pula aku hanya ingin bersama Xie Chen.
kamu datang hari ini, aku benar-benar senang. Kalau saja Feng Xiangku bisa dapat keberuntungan. Menikahi Yuan-Yuanmu itu bagus sekali. Itu benar-benar bagus, memang Yuan-Yuanku. Kalau bisa bersama Feng Xiangmu, itu baru keberuntungannya. Siapa yang bilang tidak? Ibu, Tante Lin, kalian bicara seperti ini. Aku dan Yuan-Yuan nanti bagaimana bisa akur? Anak ini masih malu-malu, memang anak ini. Perasaannya masih lembut. Tante Lin, kami pergi dulu ya, lain kali. Ajak ibumu datang lagi, kita ngobrol lebih banyak. Dah, ayo pergi, Bu. Banyak sekali saingannya. Kayaknya aku harus buru-buru. Lepaskan aku. Nona Su. Kayaknya kakakmu benar-benar tidak mengajarkanmu tata krama. Kamu mau apa? Atas nama Pak Su, aku akan membantumu menyembuhkan delusi. Bawa dia ke rumah sakit jiwa keluarga Xie untuk diobati. Xie Chen, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Xie Chen. Aku ingin mengajak guru Jiang Yuan makan. Kalau aku bilang tidak boleh, kamu percaya? Aku tidak percaya. Kamu janji mau mengajakku makan. Sekarang kamu harus menepati janji itu. Ini adalah poin perhatian di sekolah. Takut apa? Kamu toh suatu hari nanti akan jadi milikku. Suapin aku. Kamu tidak malu? Aku ingin makan dulu denganmu sebelum menyelesaikan masalah. Karena jika konflik kita tidak bisa diselesaikan, kamu akan lama tidak mengabaikanku lagi. Kalau kamu takut ada yang melihat, begini. Tutup matamu dan suapin aku. Kamu sedang mengajariku apa? Ya. Makanlah. Sangat manis. Seharusnya tidak percaya padamu. Padahal aku sempat merasa kasihan padanya. Aku mendapat pelajaran. Hei, Bos Jiang Yuan, ayahnya sebenarnya tidak mati. Bahkan dia menjadi menantu keluarga Zheng. beberapa tahun yang lalu, kakek menyelamatkan keluarga Zheng. Jadi keluarga Zheng berhutang budi pada kakek. Ya, cari waktu, buat janji dengan keluarga Zheng. Besok malam ada pesta di keluarga Zheng. Sudah mengirim undangan beberapa kali untukmu. Mengerti. Ayo pergi. Kemana? Ganti baju. Aku akan bawamu untuk membalas dendam. Kamu sudah tahu? Tahu sedikit. Oh iya. Es krim yang terbaik dan termahal. Tapi sepertinya hampir meleleh. Aku akan mengembalikan apa yang dihutang padamu saat kecil. Semuanya yang diberikan padamu. Sudah tidak suka lagi. Akhirnya bisa menabung untuk membeli es krim favoritku. Ibu benar, aku tidak punya ayah lagi. Ayo pergi, Yuan. Aku akan membantumu melampiaskan amarah. Bagaimana kalau kita batalkan saja,
kamu belum sepenuhnya berpuasa. Tidak apa-apa. Aku akan melakukan apapun untukmu dengan senang hati. Kamu tunggu di sini dulu. Kalian pergi, bawa menantu keluarga Zheng itu ke sini. Ya, ya. Acaranya juga cukup besar, tentu saja. Memang keluarga besar, tamu hari ini. Lebih banyak dari yang dibayangkan, ya? Terima kasih atas kesibukan Anda semua untuk menghadiri jamuan kami. Orang-orang ini adalah utusan dari keluarga Xie untuk merayakan ulang tahun Jiang Mingyi, kan? Katanya, dulu kakek Zheng menyelamatkan kepala keluarga Xie. Makanya keluarga Xie sangat menghormati keluarga Zheng. Banyak yang datang, pasti hadiahnya juga banyak ya. Jiang Mingyi pasti bangga nih. Kapan Ah Chen datang? Saya akan segera bersama istri saya untuk menyambutnya. Sekarang saya akan membawa and the man with Haxia. Apa yang kalian lakukan? Mau bawa saya kemana? Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Sudah lama dengan nama besar Anda. Terima kasih Paxia. APA Maksud Anda ini? Saya pikir ada seseorang yang sebaiknya Anda temui. Kenapa Anda tidak? Melihat saya tidak ternoda? Anda pasti kecewa ya? Ronnie Berninya and the Maleforkin Christian. Percaya tidak percaya, saya akan membuat hidup ibumu sengsara. Diam. Anda tidak pantas menyebut ibu saya. Anak durhaka. Sepertinya pelajaran untukmu belum cukup. Saya tidak keberatan untuk mengajarimu lagi. Jangan pukul lagi. Pak Xie, tolong kasihan. Istri. Pak Xie, apakah Anda lupa persahabatan antara keluarga kita? Ayah saya dulu menyelamatkan kakek Xie. Sekarang Pak Xie tidak mengingat kebaikan itu lagi. Kalau begitu, lain kali saya akan mengunjungi Nyonya Xie. Di hadapan keluarga, dia juga bingung ya. Tenang, saya tahu batasnya. Nah, baru benar. Sudah. Sekarang jawabnya sudah hilang. Anda bisa tenang bersama saya. Xie Chen, berani-beraninya Anda melakukan ini. Keluarga Zheng sudah terlalu lama dilindungi oleh keluarga Xie, sampai Anda pikir bisa mengganggu wanita yang saya cintai. Pelajaran kali ini belum cukup. Lain kali kalau saya melihat Anda mengganggu Yuan-Yuan lagi, saya tidak keberatan membuat Anda mencoba rasanya menjadi cacat. Bawa pergi. Istri. Sudah. Jangan menangis lagi ya. Aku di sini. Tidak akan membiarkanmu tersakiti lagi. Kamu begitu saja menjatuhkan giok itu. Nenek Xie tidak akan marah. Ya. Tapi aku rela, baik 7 tahun yang lalu. Maupun sekarang. Aku tidak akan menyesal. Xie Chen. Kedepannya, apapun yang terjadi, kita akan menghadapi hari esok bersama. Aku akan menemanimu untuk meminta maaf kepada nenek baru. Bagaimana? Sekarang semua orang ingin menyenangkan Xie Chen. Mereka menghindari keluarga Zheng. Masih ada cara. Ning segera kembali ke negara. Gunakan hutang budi masa lalu. Suruh bos Xie Senior memaksa Xie Chen menikahi Ning. Ya.
7 tahun yang lalu aku bisa mengatur mereka, sekarang juga bisa. Ningning begitu cantik. Pasti berhasil. Istri hahaha. Bos Xie, Nyonya tua menyuruhmu ke kuil leluhur. Tolong Nyonya Jiang menunggu di ruang tamu. Nenek, Kamu berlutut. Kamu merusak giok itu. Pantaskah itu untuk kakekmu? Nenek, perseteruan generasi lalu, apakah perlu dikorbankan? Generasi kita untuk membayarnya? Jiang Yuan menghindarimu selama 7 tahun. Dia bisa melupakan, kenapa kamu tidak bisa? Yuan-Yuan mengandung anakku. Semoga nenek merestui. Apa katamu? Apakah kamu ingin bersamanya dan membuat kebohongan untuk menipuku? Nenek, aku bicara terlalu cepat, tapi nenek harus mendukungku. Benar-benar tidak serius. Besok, perbaiki giok itu, aku akan memaafkanmu. Itu adalah peninggalan kakekmu. Nenek, Kamu pasti gadis kecil yang disebutkan Ah Chen. maaf, Nenek, sudah lama tidak mengunjungimu. Semoga Nenek tidak keberatan. Masalahmu, Ah Chen sudah ceritakan padaku, sebenarnya. Keluarga Xie yang berhutang padamu dan ibumu. Untang kamu tidak memendam dendam. Nenek, ada yang aneh pada diri saya? Hahaha, tidak ada apa-apa. Nenek hanya ingin segera menggendong Cicit. Nenek, Jangan menunda-nunda lagi, kalian. Lebih baik segera tentukan tanggalnya. Sekarang, masalah antara keluarga Zheng dan Shi sudah selesai. Harus mencari cara agar ibu menerima Xie Chen. Pak Zhang, Ada apa? saya sudah mengubah tesis saya berkali-kali. Katanya belakangan ini Pak Su ada masalah. Bisa tolong bantu saya melihatnya? Suin ada masalah. Jangan-jangan ini ulah Xie Chen. terlambat. Terlambat 10 menit, saya ganti setengah jam, oke? Ini baru adil. Tapi kamu harus kompensasi saya dulu. Oke, Ayo pergi. Gadis-gadis ini semuanya hebat, kamu bisa melihatnya kalau ada waktu. sampai larut malam masih membalas pesan perempuan. Ibu saya tidak seperti yang kamu pikirkan. Dia ingin menjodohkan kamu.
Saya belum pernah dijodohkan, gambar ini pun saya belum buka. Kamu lihat sendiri. Yang ini bagus, juga HD, kamu temui saja, temui. Pergi. Jiang Yuan. Sengaja. Saya hanya bercanda. Kamu ngapain? Mengikuti perintah nenek untuk membuat anak denganmu. Lari lagi. Seperti selingkuh. Semuanya di sini tidak tahu Xiezong mau apa dengan ini. Nenek memerintahkan saya untuk memperbaiki giok ini. Benar loh. Mungkin dia dengar Ningning menyesal setelah pulang ke negara. Jangan biarkan anak ini menyelesaikan masalah ini dengan mudah. Setelah acara penyambutan besok, pernikahannya dengan Ningning akan ditetapkan. Suruh dia berlutut di depan umum dan minta maaf kepada kita. Anakku, Ibu, lupakan saja, saya tidak akan pergi dijodohkan. ibu menelepon bukan untuk itu. Zhengning akan pulang ke negara. Keluarga Xie mengadakan pesta untuknya, ayahmu meminta kamu harus pulang. Baiklah. Aku pasti akan memberikan kejutan besar untuk keluarga Zheng. Oh ya, Bu, aku akan menikah. Kalian siap-siap saja. Kemarin malam kamu masih merekam. Nanti saat masuk makan, aku akan memutarnya untukmu. Agar kamu tidak perlu repot-repot cari jodoh. Kalau begitu, apakah aku harus berterima kasih padamu? Jangan terlalu banyak berhayal, ini tidak sepenuhnya untukmu. Jiang Ningyi ingin membuatku tidak nyaman. Maka aku tentu tidak akan membiarkannya merasa nyaman juga. Si nakal kecil. Achin datang, Achin. Cepat duduk, aku akan segera menyuruh orang menghidangkan makanan. Tunggu nenek dulu. Kenapa harus memanggil nenekmu? Untuk membahas pernikahan, aku pikir lebih resmi jika semua keluarga hadir. Ini tidak terlalu cepat, ya? Anak ini, hal besar seperti ini. Tidak berdiskusi dengan kami dulu. Tentang pernikahanmu, ikuti saja hatimu. Kami tidak akan memaksamu. Aku sudah tahu. Ibyo. Silakan duduk, Bu. Ibu, kamu datang, nenek. Duduk. Sebenarnya apa yang terjadi? Hari ini ibu terutama ingin membahas pernikahan Ah Chen dan Ningning. Bagaimana, Zheng Ning? Kamu juga punya orang yang kamu sukai? Ah Chen, perasaanku sama denganmu, aku juga suka. Benarkah? Aku pikir kamu hanya suka menggertak dan memanfaatkan kekuasaan. Ingat tamparan hari ini, jangan lagi menggoda orang di mana-mana. Ingat, ya? Ini bukan aku, kamu memfitnahku. Baiklah, pembicaraan sudah selesai. Sekarang mari kita bahas pernikahanku. Ayah, ibu, aku punya gadis yang aku suka. Namanya Jiang Yuan. Zhang Yuan. Siapa itu? Zhang Yuan. Tapi karena suatu alasan, ibunya tidak setuju kami bersama. Xie Chen, kalau kamu tidak suka dengan Ningning kami, tidak apa. Tapi berani menggunakan video palsu untuk mempermalukannya. Memalukan. Kejahatan Zheng Ning mirip denganmu.
Dulu kalian demi kepentingan sendiri, membuat keluarga Lin hancur. Bahkan suaminya dibawa pulang. Apa yang aku katakan ini? Apakah bohong? Tidak ingin mendengar kamu mengarang seenaknya. Ning, ayo kita pergi. Maaf, Nenek. Ibyo. Ayah. Itu si jalan kecil? Bagaimana dia bisa pantas? Sudah, jangan bicara lagi. Kalau tahu Jiang Yuan bisa dekat dengan keluarga Xie, kenapa aku harus menikah masuk? Jangan buru-buru, ini baru hadiah pertama dariku untuk kalian. Siapa yang berani bicara begitu sama anak perempuan? Istri. Kenapa menyesal menikah masuk ke keluarga Zheng? Tidak istri. Ku beritahu, sudah terlambat. Istri. Benar-benar pertunjukan anjing menggigit anjing. Jiang Mingyi, aku sudah bilang. Aku akan menghancurkan semua yang kau raih. Kau yang Casey flash this guy to you ke Xiachen, kan? Iya, kenapa? Kau mengincar suamiku? Tidak boleh aku membalas? Kau jalan. Ibumu pelakor, kau juga pelakor. Benar-benar turunannya. Nyonya Zheng, ini wilayah keluarga Xie. Lebih baik kau bersikap sopan. Jalan Castle. Kau tunggu saja. Kau mungkin belum tahu. Suamimu bermain di luar sana seberapa bebasnya. Hari ini aku akan tunjukkan semuanya padamu. Sudah kubilang, aku akan membuatmu hidup dalam penyesalan selamanya. Sayang, Si sampah berani selingkuh sama aku. sayang. Sayang, ini Samuel palsu, dengar aku. Jiang Yuan ingin memekabela kita. Kita tidak bisa biarkan dia terus begitu sombong. Yang Keleng Heng sekarang. Kita harus cari Lin Mei Feng. Dia pasti tidak akan setuju. Jiang Yuan dan Xiachen bersama. Daan. Anak ini lupa bawa kunci lagi. Yuan. Kalian siapa? Kalian orang apa? Berhenti. Kalian mau apa? Sudah bertahun-tahun berlalu. Kenapa kamu masih terlihat miskin seperti ini? Kenapa kamu pergi? Kami tidak menyambutmu di sini. Selama ini, aku dan Yuan hidup dengan hati-hati. Kenapa kamu tidak mau membiarkan kami hidup dengan tenang? Lihatlah putrimu yang baik itu. Dia berani menggoda Xiachen. Bukankah itu pemuda dari seberang itu? Apa maksudmu ini? Kamu belum tahu ya? Ini adalah Xiachen, anak muda dari keluarga Xie. Ning kami menyukainya. Kenapa anakmu yang tidak tahu malu itu harus merebutnya? Kamu benar-benar keterlaluan. Selama Ning kami tidak bisa mendapatkan Xiachen, aku akan terus mengganggumu. Bersiaplah. Baiklah, masuklah. Yuan, malam ini benar-benar tidak bisa ke tempatku? Apakah tempat tidurku tidak nyaman? Tidak mungkin. Selama 2 hari ini tidur di rumahmu, aku merasa bersalah. Baru tidur 2 kali, aku belum puas. Yuan. Kita akan punya masa depan. Benar kan? Pasti akan ada. Yuan. Pulang. Mama, Tante, aku. Ikut aku pulang. Mama, Yuan. Tante.
Tolong buatkan aku perjanjian transfer saham. Mama, ada apa? Apakah keluarga Zheng datang membuat masalah lagi? Apakah kamu terluka? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Harus Xie Chen itu? Ya. Aku memang menyukai Xie Chen. Baik 7 tahun yang lalu maupun sekarang. Seumur hidupku hanya dia yang aku suka. Kamu benar-benar membuatku marah. Pergi. Aku tidak punya anak seperti kamu, sudah berapa kali aku bilang. Kamu tidak punya nasib jadi orang sukses. Ibu. Kamu salah. Aku tidak pernah berpikir untuk jadi orang sukses. Aku selalu ingin seseorang yang mencintaiku dengan setia. Dan keluarga yang utuh. Jangan bicara banyak, aku hanya ingin satu jawaban. Bisakah kamu putus dengan Xie Chen ini? Kamu harus hidup dengan tenang dan sederhana. Jangan ada hubungan dengan keluarga Xie, oke? Ibu, tapi keluarga Zheng dan Xi sudah putus hubungan. Kamu tidak bisa. Tidak bisa. Meskipun keluarga Zheng dan Xie putus hubungan. Kakekmu bisa hidup kembali? Lepaskan aku. Kamu mau bicara atau tidak? Aku tidak akan bicara meski dipukuli. Pukuli orang tua ini sampai mati. Keluarga Zheng, korupsi dana amal jutaan. Kamu tidak takut karma? Cekat. Apapun yang terjadi, keluarga Xie akan menanggungnya. Kalau tahu diri, cepat serahkan bukti yang kamu temukan. Sialan, mimpi. Aku tidak akan menyerahkannya meski mati. Bagus, sangat bagus. Pukuli sampai mati. Kill Yarkesia. Aku tidak akan memaafkanmu meski jadi hantu. Nyonya, tidak ada napas. Sayal. Cake Mew. Dibuna ola keluarga Zheng. Dulu aku melawan. Keluarga Zheng memanfaatkan pengaruh keluarga Xie untuk menutupinya. Kasihan kakekmu mati tanpa kejelasan. Sampai sekarang dia masih menanggung nama buruk. Apa yang kamu lakukan ini pantas untuknya. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Xie Chen. Dia juga berusaha memperbaiki hubungan kita, Ibu. Tolong, bisakah kamu memberiku kesempatan? Tidak bisa. Aku tidak bisa memaafkan keluarga Xie. Kalau kamu, lakukan apa yang kamu mau. Yuan. Maaf. Ini bukan salahmu. Tenang saja. Saya pasti akan menyelesaikannya. Pasti. Bos, Anda menyuruh saya menyelidiki dana amal keluarga Zheng. Sudah ada kabarnya? Korupsi, pembunuhan. Serahkan video ini ke polisi. Kebenaran masa lalu harus diungkap. Baik.
Saya buka pintu. Hai, Kalian ini apa? Pak, kami tidak memesan barang-barang ini. Apakah ada kesalahan? Tante Lin, maaf sudah lama. Menyembunyikan identitas saya. Barang-barang ini saya pesan semalam. Pergi kau. Kami tidak menyebutmu. Bu, apa yang kamu lakukan? Jangan pikir dengan begini saya bisa menerimamu. Jangan harap. Asalkan bisa sedikit meredakan amarahmu, ini sudah sepadan. Humph, Saya akan membuktikan ketulusan saya. Dan membuat keluarga Zheng membayar. Kamu datang untuk apa? Lagi pula, kenapa tadi tidak menghindar saat ibu saya memukulmu? Saya tidak bisa membiarkanmu sendirian. Menghadapi amarah Tante Lin. Apa kamu bodoh? Ibu saya seberapa marah pun tidak akan melempar barang padaku. Sudahlah. Tadi sebenarnya tidak sakit sama sekali. Kamu hanya perlu menciumku saja. setelah barang-barang ini dikirim, cepat pergi. Kamu selesaikan dulu, saya tunggu di bawah. Keluarga Xie sudah mulai menghancurkan keluarga Zheng. Lin Mei Feng si jalang ini berani tidak mendengarkan. Bu, sekarang kita harus bagaimana? Cukup, jangan berputar lagi. Kamu berani membentak saya? Keluarga Zhengmu akan bangkrut. Kamu masih berpikir bisa memerintah saya seperti dulu? Ayah, bagaimana bisa kamu memperlakukan ibu seperti ini? Dan kamu? Kamu si tidak berguna, tidak bisa memikat hati seorang pria. Untung saya ayah kendang Jiang Yuan. Dia pasti masih ingat sedikit kiningan lama. Kalian berdua sekarang harus bergantung pada belas kasihan saya. Mengerti? Ning, kamu sembunyi dulu. Jangan bergerak. Keluarga Zheng terlibat dalam kasus pembunuhan. Sekarang mohon kerjasamanya untuk investigasi. Bawa pergi. Ibu, kakek pasti akan membersihkan namanya, percayalah padaku. Bukti korupsi keluarga Zheng tahun lalu sudah saya serahkan ke polisi. Kamu tidak perlu khawatir. Selain itu, Zheng Ning juga harus saya temukan. Tetap di luar selalu menjadi bahaya. Saya pasti tidak akan membiarkan kalian tenang. Ibu, Nyonya Zheng sudah ditangkap. Anda jangan marah lagi, ya? Sudahlah kamu. Saya bilang, selama urusan kakek belum jelas, saya tidak akan pernah mendoakan kalian. Ibu, maksud Anda? Setuju saya bersama Xie Chen? Terima kasih, Ibu. Sudah. Saya buka pintu. Yo. Semua ada di sini. Mundur. Zheng Ning, kamu mau apa? Lepaskan ibu saya. Kamu sudah menghancurkan keluarga saya. Masih bertanya mau apa? Hahaha, saya akan membunuhmu. Jiang Yuan, lari sipat, jangan pedulikan saya. Kamu jangan bicara. Zheng Ning, yang kamu benci adalah saya. Saya ganti ibu saya, ya? Tidak boleh. Jangan sakiti mereka. Saya ganti Tante Lin. Saya yang menyebabkan keluarga Zheng hancur. Bukankah yang paling pantas kamu benci adalah saya? Baik, kamu yang ganti. Xie, saya tidak butuh kamu menyelamatkan. Cepat pergi, kenapa kamu banyak bicara? Ali. Aduh. Bagaimana tanganmu? Cepat pergi untuk dibalut. Pergi. Barusan terima kasih, ya.
sakit? Xia Chen. Kalian datang sebentar. Kalau kamu serius ingin menikahi Yuan Yuan, berlututlah dan sujud kepada kakeknya. Bangunlah. Anda tenang saja. Saya pasti akan melakukan Yuan Yuan dengan baik. Anak cucu punya rezeki sendiri. Ayah. Daripada kebencian. Anda juga lebih mengharapkan Yuan Yuan bahagia, kan? Ayah. Hei, adegan ini seperti kembali ke masa kita sekolah dulu. Ya, Oh ya? Besok ada pertandingan basket merek di G University. kamu harus ikut. Tapi kamu ini, Tidak masalah. Waktu kamu sekolah dulu, tidak pernah melihat penampilanku di lapangan basket. Besok jangan sampai terlambat. baik. Aneh. Katanya mau ikut pertandingan basket, ya? Guru-guru dan teman-teman. Pertama-tama mari kita berterima kasih kepada Direktur Jian Yuan atas dukungan besar-besaran untuk pertandingan basket kali ini. Selanjutnya, kami persilakan Guru Jiang dari G University untuk naik ke panggung dan mengundi hadiah keberuntungan. Medali My Little Pony. Apa yang harus kamu lakukan untuk setuju bersama aku? Kalau kamu benar-benar ingin bersama aku, maka kamu harus memenangkan medali My Little Pony dari pertandingan basket sekolah. Bawa itu untukku. Sesederhana itu. Menang dulu baru bicara. Tunggu saja. Wah, Selamat kepada guru kecil Jiang yang berhasil mendapatkan keinginannya. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Syukurlah. Syukurlah aku tidak terlalu lambat. Tidak. Kamu datang tepat waktu. Tante Lin? Ini adalah semua sahamku di grup Xie. Saya sudah memindahkan semuanya ke nama Yuan Yuan. Saya sudah menandatanganinya. Xia Chen, APA maksudmu ini? Saya menikahkan putri saya, bukan menjualnya. Tante Lin, ini janji saya pada Yuan Yuan. Jika suatu hari saya mengecewakannya, saya rela hidup dalam kemiskinan selamanya. Siapa yang butuh janji macam itu?
Baiklah, ini saya simpan dulu untukmu. Jika suatu hari kamu melanggar sumpahmu, Saya jamin tidak akan. Kenapa tiba-tiba ingin berdoa di kuil? Saya datang untuk membayar rasa. Bukankah dulu nenek yang memaksamu datang? Saya pernah berdoa pada para dewa di sini. Berharap suatu hari bisa bertemu denganmu lagi. Ada dewa yang baik hati, mendengar doaku. Chen. Saya tidak pernah menyangka. Kamu akan menunggu saya selama 7 tahun. Berkali-kali terluka, tapi tidak pernah melepaskan. Saya menerimanya dengan senang hati. Mohon bantuan Master untuk membaca nasib saya sekali lagi. Baik. Aduh. Setelah melewati ribuan kapal, akhirnya mendapatkan yang diinginkan. Ahmed Pa, baiklah, baiklah.